Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Irfanda dengan NIM D1D022059. Saya dari program studi kehutanan ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah biologi yang berjudul Keanekaragaman Flora dan Fauna yang ada di Indonesia. Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah beragam. Jenis flora dan fauna yang hidup di hutan tropis, hutan musim, hutan pegunungan, hutan bakau, dan sabana tropis itu tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Indonesia memiliki iklim tropis yang banyak mendapatkan curah hujan. Hal itu sehingga menyebabkan banyaknya hujan tropis. Oleh karena itu, persebaran flora dan fauna di Indonesia itu memiliki kelompok-kelompoknya tersendiri. Flora dan fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 daerah yang berbeda, yaitu fauna di bagian barat, fauna di bagian tengah, dan fauna di bagian timur Indonesia. Garis hayal yang memisahkan antara Indonesia bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Sementara garis hayal yang memisahkan antara fauna di Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Nah, Indonesia bagian barat itu terdiri atas Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera. Untuk Indonesia bagian tengah itu terdiri atas Pulau Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara. Dan Indonesia bagian timur itu terdiri atas Pulau Maluku dan Pulau Papua. Yang pertama yaitu fauna di Indonesia bagian barat atau fauna asiatis. Fauna bagian barat memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu hewannya tidak memiliki kantung. Yang kedua, banyak memiliki jenis kera. Lalu mamalianya bertubuh cukup besar, dapat ditemukan berbagai jenis reptil, banyak dijumpai berbagai jenis burung yang bersuara merdu dengan warna yang indah. Lalu memiliki banyak jenis ikan air tawar. Untuk contoh dari fauna di Indonesia bagian barat yaitu harimau Sumatera, burung jalak, badak bercula 1, dan ikan pesut. Lalu flora yang ada di Indonesia bagian barat. Ciri-ciri flora yang ada di bagian barat antara lain yaitu daunnya itu selalu hijau sepanjang tahun. Jenis-jenis pohon yang tumbuh itu bersifat heterogen atau berbagai jenis atau beragam. Terdapat spesies flora yang endemik atau hanya ada di suatu tempat tertentu saja. Lalu mempunyai jenis kayu yang berharga. Nah, untuk contohnya yang pertama yaitu Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi adalah salah satu contoh dari fauna endemik yang ada di Indonesia bagian barat. Karena dia hanya ada di daerah Bengkulu saja. Lalu bunga bangkai, pohon jati, dan pohon cemara. Lanjut di fauna yang ada di Indonesia bagian tengah atau fauna peralihan. Ciri-ciri fauna yang ada di Indonesia bagian tengah antara lain itu adalah campuran antara tipe Asia dan tipe Australis. Yang kedua, sifatnya endemik. Yang ketiga, tipe fauna peralihan itu terancam punah dan jumlahnya sangat langka dan dapat dikategorikan sebagai tipe hewan yang endemik. Untuk contohnya yaitu di sini ada komodo yang hanya ada di Nusa Tenggara saja. Lalu babi rusa, anoa, dan burung maleo. Lanjut di flora Indonesia bagian tengah. Ciri-ciri flora yang ada di Indonesia bagian tengah itu antara lain yang pertama memiliki ukuran daun yang kecil. Tumbuhannya berukuran kecil dan tanamannya memiliki daun yang pendek. Contoh yang pertama yaitu pohon longusei, lalu pohon lontar, cendana, dan eboni. Ini adalah contoh-contoh flora yang ada di Indonesia bagian tengah. Lanjut di fauna Indonesia bagian timur atau fauna australis. Fauna di Indonesia bagian timur itu memiliki ciri-ciri yang pertama, binatang sejenis mamalia relatif berukuran kecil. Lalu ditemukan berbagai jenis hewan yang berkantung. Spesies burung ada akan warna-warni pada motif fisiknya, namun suaranya kurang menarik. Yang keempat, populasi kera itu sangat minim, bahkan sangat sulit ditemui di sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur.
Untuk contoh dari faunanya, yang pertama yaitu kanguru, adalah ini contoh dari hewan yang memiliki kantung. Lalu cendrawasih, ini adalah burung yang memiliki bulu yang sangat indah. Walabi ini kerabat dari kanguru. Lalu oposum layang. Lanjut di flora Indonesia bagian timur atau Australis, yang ciri-cirinya yang pertama yaitu biasanya berupa padang rumput, lalu terdapat semak belukar dan pohon-pohonnya itu berukuran rendah. Untuk contohnya yang pertama yaitu pohon matoa, lalu pohon damar, pohon cengkeh, dan pohon sagu. Sekian penjelasan tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti tentang materi apa yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.